Cukup lengkap sebenarnya tadi bahasannya ya. Nah, kalau kita lihat memang pertama saya melihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama tadi eh, capaian atau target dari IPO itu sendiri. Itu yang kalau kita lihat secara kapitalisasi pasar, tentu kapitalisasi pasar yang ingin dicapai oleh PDPP ini kan tentu di kisaran mid ya, kelompok menengah gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari peers-nya, mungkin beberapa emiten sejenis yang ya mungkin mirip-mirip lah ya, produsen plastik juga yang sudah listing. Itu kan kalau kita lihat dari performa aktivitas dari harga sahamnya sendiri kan bisa kita katakan tidak terlalu liquid juga ya, Mhm. dan mungkin itu yang membuat kalau kita lihat memang betul secara valuasi saya juga melakukan kalkulasi cepat tadi ya. Nah, secara valuasi ini relatif cukup murah. Namun untuk apakah bisa di hold sampai dengan jangka panjang, sepertinya kita masih harus melihat juga nih perkembangan nanti dari performa profitabilitas dari emitennya itu sendiri. Karena kan walaupun dari sisi pendapatan itu mengalami kenaikan, namun kan kalau kita lihat dari sisi labanya sendiri kan sempat ada penurunan gitu ya. Dan itu yang menjadi PR mungkin ke depannya, bagaimana pertumbuhan laba, karena kan pertumbuhan laba nanti kaitannya dengan laba per saham dan juga nanti dengan valuasi dari harga sahamnya, dan tentu nanti kaitannya juga tadi dengan ROE juga itu akan menyangkut dari laba juga bukan dari pendapatan kan. Nah itu bagaimana perusahaan bisa menjaga pertumbuhan laba ke depannya. Mhm. Gitu sih, itu dari aspek yang pertama dan yang kedua. Dan berikutnya kalau kita lihat sebenarnya dari sisi outlook industrinya tadi ya. Jadi sempat disebutkan ada beberapa tantangan, dan sebenarnya tantangan yang paling penting sebenarnya dari segi ESG nih kalau saya lihat ya di industri ini. Karena kita sama-sama tahu ya mungkin isu ESG ini atau green energy atau lingkungan yang lebih baik ya, energi terbarukan. Ini kan sempat agak sedikit kesampingkan di selama masa pandemik dari 2020 sampai dengan saat ini. Tapi bukan berarti ini dihilangkan gitu. Saya lihat ini isu ESG ini akan menjadi kembali lagi menjadi prioritas utama ketika nanti kondisi sudah berangsur-angsur pulih nih, dan itu akan menjadi tantangan nih bagi perusahaan yang kalau kita lihat ini kan sebenarnya agak sedikit berat ya untuk menilai ESG-nya, Mhm. bagaimana mereka bisa membuktikan apakah nilai ESG mereka cukup bagus atau tidak. Oke. Itu mungkin tadi kalau dari Kalau saya. misalkan tadi Anda mengatakan kita sebaiknya menantikan dulu nih seperti apa profitabilitasnya di next rilis kinerja keuangan, tapi kalau dari segi valuasi tadi kan kalau dilihat secara garis besar ini kan sebetulnya masih bisa dikatakan PBV PER-nya masih relatif lebih murah ya Mas Wafi, tapi kalau dibandingkan dengan peers dan juga laba yang dihasilkan, apakah sebetulnya saham PDPP ini artinya sudah cukup terjangkau juga dengan melihat berbagai peersnya yang sudah listing? Ya, jadi kalau saya lihat dari range harganya itu kan di kisaran 195 sampai dengan Rp200 per lembar saham ya. Itu secara valuasi sebenarnya masih relatif murah ya Mhm. dibandingkan rata-rata industrinya. Jadi memang saya masih melihat ada potensial upside nih dari PDPP ketika nanti listing, entah itu mereka menggunakan harga yang manapun. Entah Mhm. itu 195 ataupun 200 ya. Oke. Namun ya itu tadi, concern memang kita melihat ini untuk jangka waktu pendek dan menengah gitu ya. Kalau untuk bicara jangka waktu yang panjang, tentu kita harus balik lagi melihat bagaimana nature bisnis dari atau perkembangan progres bisnis dari si emiten itu sendiri. Oke, tadi Anda mengatakan ada beberapa tantangan dan tantangan paling terberat adalah terkait dengan Mm-mm. ESG. Nah, di tengah bayang-bayang Mm-mm. ESG, kemudian juga wacana cukai plastik, ini sebetulnya bagaimana sih perseroan ini nantinya bisa tetap ekspansif di tengah kalau misalkan nantinya PDPP ini sudah listing, Mas Wafi? Ya, tentu kalau saya lihat ya dari posisi industri plastik itu sendiri ya, apalagi kalau kita lihat tadi pangsa pasarnya juga beberapa klien tadi sempat disebutkan juga ya. Ini memang menjadi kontestasi perebutan pangsa pasar nih kalau saya lihat ke depannya ya. Dan itu dari sisi pertumbuhannya. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan dari satu atau beberapa klien tetap saja kan itu sangat bisa dibilang kecil kemungkinan ya, karena itu sangat-sangat tergantung dengan pertumbuhan dari kliennya gitu. Nah, tentu kalau kita mengharapkan growth dari company ini, kan kita harus menambahkan antara dia menambahkan pelanggannya atau klien yang baru
atau dia keluar mencari pangsa pasar yang baru gitu dengan mungkin inovasi produk yang baru juga gitu ya. Pilihannya di antara situ, dan itu nanti akan kita lihat karena kalau saya tidak salah itu kan sekitar 65% itu akan digunakan sebagai modal untuk ekspansi ya, Iya. untuk pembelian mesin ya. Mhm. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana nanti implementasi dari alokasi modal IPO proceeds tersebut terhadap itu tadi ya, bagaimana nanti perusahaan bisa menggapai antara itu menambah jumlah klien yang baru, otomatis kan itu berarti menambah market share-nya ya di pasar, atau dia mencari keluar produk ke pangsa pasar yang baru gitu, inovasi produk yang lebih baru lagi. Jadi kuncinya di antara situ ya, antara dia menambah market share atau dia melakukan inovasi ke pangsa pasar yang baru. Oke, kita nantikan bersama ya Mas Wafi seperti apa nanti Mhm. sambutan atau antusiasme dari pelaku pasar terkait dengan hajatan atau IPO dari produsen kemasan plastik ini. Terima kasih atas waktu dan juga ulasannya Muhammad Wafi, analis RHB Sekuritas, atas waktu dan juga ulasannya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.